Oke, ini adalah tahap selanjutnya. Yang tadi kita sudah membahas terkait dengan kecakapan abad 21 di era industrial 4.0 dan juga society 5.0. Ketika sudah mempelajari STEM terkait dalam atau include dalam pembelajaran, kita akan membuat jaring-jaring proyek STEM. Langkah-langkahnya, biasanya kita kan kalau membuat produk itu pasti kita akan kaitkan pelajaran apa sih yang terkait dengan produk ini. Atau jaring-jaring proyek STEM adalah jaring-jaring proyek memadukan kompetensi dasar IPS. Karena ini adalah STEM berarti S-nya yang terakhir adalah society, masyarakat. Maka biasanya pelajaran yang biasanya pelajaran yang terkait dengan society adalah apa? IPS. Memadukan kompetensi dengan IPA, dengan bahasa Indonesia, matematika, PPKN, SPDB. Ada 4 tahapan dalam menentukan jaring-jaring proyek STEM. Yang pertama yaitu menentukan sebuah masalah dulu. Bukan masalah sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kaitkan dengan kompetensi dasar. Kaitkan dengan CP-nya. Jika sudah menemukan masalah yang ada di sekitar tuban ini, misalkan masalah sampah, jadi setelah itu kita kaitkan CP yang berkaitan dengan masalah di sekitar itu apa. Yang keempat yaitu mengkaitkan dengan mata pelajaran untuk memecahkan sebuah masalah. Kita akan bahas tentang design thinking. Pikir yang menggabungkan akal, perasaan, keterampilan untuk menciptakan solusi yang menggabungkan logika, imajinasi, intuisi, dan seni. Pendekatan baru ini dalam memecahkan sebuah masalah yang fokus pada kebutuhan pengguna dan menggunakan metode tertentu untuk merancang produk yang inovatif. Ada 5 step dalam design thinking. Yang pertama yaitu empati. Di sini itu pintu masuknya muncul sebuah gagasan yang inovatif atau kreatif dalam memecahkan masalah yang urgent. Brainstorming ke anak-anak memunculkan empati mereka. Oh, di sini ada masalah seperti ini. Berarti bagaimana ya menurut kita? Apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan atau membantu mereka untuk memecahkan masalahnya? Tahap yang kedua adalah divide. Divide ini fase menemukan sudut pandang interpretasi. Jadi divide ini menentukan. Misalkan di masyarakat Tuban itu ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Mana sih yang paling urgent? Mana sih yang paling penting yang harus diselesaikan dulu? Ya, ideal ini adalah tahap ide, yaitu fase perenungan untuk menemukan solusi. Nah, setelah berempati, setelah menentukan, oh ternyata masalahnya ini loh. Oh, yang urgent itu yang harus diselesaikan ini loh. Dan selanjutnya adalah ide. Jadi di sini ide ini mereka muncul. Oh, permasalahannya ini. Berarti aku harus membuat apa nih untuk bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Idenya. Lanjutnya adalah prototype. Prototype di sini adalah langkah-langkah. Setelah anak-anak diajak tadi melihat tayangan video, mereka menentukan permasalahan apa yang terjadi. Setelah itu mereka membuat ide, dan ide itu dituangkan di prototype. Di prototype ini, oh aku mau membuat nih, misalkan alat pengubah air asin menjadi air tawar. Jadi apa ya yang saya butuhkan? Alat dan bahan apa yang saya harus siapkan? Bagaimana proses pembuatannya? Itu di sini. Berapa lama saya harus mengerjakan produk ini? Itu di prototype. Tes. Nah, setelah dibuat itu ada tesnya dulu.
uji kelayakan. Misalkan tadi membuat alat pengubah air asin menjadi air tawar. Setelah sudah jadi produknya, itu harus dites dulu.